Tanda penunjuk jalan menuju lokasi gereja Masehi Advent hari ke-7 seperti ini bisa kita temui di banyak tempat dengan berbagai versi desain. Tetapi tanda penunjuk jalan menuju salah satu gereja Masehi Advent hari yang ke-7 ini, saya melihatnya sebagai sesuatu yang unik. Karena tanda penunjuk jalan ini berada di suatu pertigaan jalan, di luar desa Washington, negara bahagian New Hampshire, Amerika Serikat. Gedung gereja yang sederhana dan indah ini adalah suatu bangunan gereja yang bersejarah dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Gedung gereja ini adalah gedung gereja dari umat yang percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan saat itu pertama kali menyucikan Sabat. Oleh masyarakat sekitar, gedung gereja ini juga dikenal dengan sebutan sebagai Little White Church. Dibangun pada tahun 1842 sampai 1843. Dibangun oleh orang-orang yang disebut sebagai Millerites. Mereka disebut Millerites karena mereka mengikuti ajaran William Miller. Yang mana William Miller ini percaya dan mengajarkan bahwa Yesus segera datang untuk kedua kalinya. Karena keyakinan mereka ini, mereka telah dipecat dari gereja mereka sebelumnya di dalam kota. Dan mereka ini datang dari berbagai denominasi Kristen yang ada pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka pindah ke Washington di New Hampshire dan membangun gereja yang kita lihat tadi. Pada waktu gereja ini dibentuk, waktu itu mereka berbakti pada hari Minggu. Mereka belum memberikan perhatian pada kebenaran Sabat saat itu. Di dalam gereja yang bersejarah ini, sebagaimana yang Anda bisa lihat, ada pembatas di tengah tempat duduk jemaat di ruang kebaktian ini. Saat itu, wanita dan anak-anak menempati tempat di sebelah kiri, dan pria duduk di sebelah kanan dari arah pandang jemaat. Saat itu ada seorang wanita yang bernama Rachel Preston Oaks. Ia juga dipecat dari gerejanya sebelumnya, yang adalah Gereja Baptis hari ke-7. Karena keyakinannya pada ajaran Miller bahwa Yesus segera akan datang untuk kedua kalinya, sehingga kemudian ia juga datang ke tempat ini dan berbakti di gereja ini. Di desa Washington ini, Nyonya Rachel Oaks dan putrinya didapati berbeda dengan penduduk desa Washington lainnya. Karena walaupun mereka juga mengikuti kebaktian yang ada pada hari Minggu, mereka didapati juga tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabtu. Dan tetangga-tetangganya sering mendengar mereka menyanyikan lagu-lagu rohani pada hari Sabtu. Kemudian sekali waktu Nyonya Rachel Oaks ini mengikuti acara perjamuan suci. Perjamuan suci ini dipimpin oleh Pendeta Frederick Wheeler. Pendeta Frederick Wheeler adalah seorang pendeta yang melayani secara berkeliling yang saat itu datang berkunjung melayani di Washington Village ini. Dalam khotbah perjamuan kudusnya, Pendeta Frederick Wheeler menyampaikan mengenai pentingnya mengikuti semua hukum Allah. Setelah acara kebaktian itu selesai, Nyonya Rachel Oaks ini menyampaikan pada Pendeta Frederick Wheeler, "Anda sendiri tidak memelihara 10 hukum Allah." Kemudian, ia menerangkan pada Pendeta Frederick Wheeler segala yang ia ketahui dari Alkitab mengenai kebenaran Sabat. Pekabaran dari Nyonya Rachel Oaks ini diterima dengan baik oleh Pendeta Frederick Wheeler. Pendeta Frederick Wheeler mulai mempelajari dan setelah itu menjadi percaya bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat.
Peristiwa ini kemudian diikuti dengan satu demi satu anggota gereja di jemaat ini yang belajar mengenai Sabat. Sampai pada suatu kali dalam suatu acara kebaktian di hari Minggu pagi pada musim gugur tahun 1844, seorang pria yang bernama William Farnsworth yang tinggal di rumah keluarga Farnsworth yang hanya dekat saja dengan gereja yang tadi kita lihat sebagai The Little White Church tadi, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya di bangku kedua dari depan dan membuat pernyataan. Saya bisa melihat bahwa kebenaran hari Sabat adalah hal yang benar. Dan mulai saat ini, saya akan mulai memeliharanya. Sementara orang lain masih terperangah dengan pernyataan dari William Farnsworth ini, tiba-tiba berdiri juga adik dari William Farnsworth, yaitu Cyrus Farnsworth, juga memberikan pernyataan, "Aku juga ingin memelihara Sabat." Peristiwa ini disusul dengan anggota-anggota jemaat lainnya yang kemudian mengambil sikap yang sama. Maka mulailah gereja ini yang tadinya jemaatnya adalah orang-orang Advent atau orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan dan masih berbakti pada hari pertama, berubah menjadi gereja dari orang-orang yang disebut Adventist karena menunggu kedatangan Tuhan dan berbakti pada hari ketujuh. Sekarang gereja di Washington, New Hampshire ini dikenal sebagai Gereja Masehi Advent hari ketujuh yang pertama. Lebih tepatnya, gereja di Washington, New Hampshire ini dikenal sebagai gereja yang jemaatnya adalah orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan yang pertama kali menyucikan Sabat. Ketika berita mengenai perubahan hari perbaktian dari Minggu menjadi Sabtu terjadi pada sekelompok orang di desa Washington ini terdengar oleh Joseph Bates, hal ini sangat menarik perhatian Joseph Bates, sehingga ia memutuskan untuk menemui Frederick Wheeler. Meskipun ia tiba di rumah Frederick Wheeler, yang mana saat itu sudah jam 10 malam, tetapi mereka langsung berdiskusi mengenai kebenaran Sabat ini sampai pagi hari. Setelah di pagi hari, mereka berdua selesai melihat argumen-argumen dalam Alkitab yang mengajarkan akan kebenaran Sabat. Mereka berdua bertelut berdoa untuk berkomitmen untuk mengajarkan kebenaran Sabat ini pada orang lain. Setelah itu, dua pria ini pergi ke rumah Cyrus Farnsworth. Di sana Cyrus Farnsworth melanjutkan memberikan kursus kilat mengenai Sabat ini kepada Joseph Bates. Ketika Joseph Bates pulang ke kotanya, di jalan ia disapa oleh tetangganya. "Apa kabar, Kapten Bates?" Dengan lantang, Joseph Bates menjawab, "Kabarnya adalah Sabat adalah hari ketujuh." Rekannya ini kemudian pulang dan mempelajari mengenai kebenaran Sabat, sehingga juga kemudian memutuskan untuk menjadi pemelihara kesucian Sabat. Dalam buku Early Writings, halaman 32-35, kita bisa mendapati keterangan di sana bahwa setelah beberapa waktu kemudian, kebenaran Sabat ini lebih diyakinkan lagi oleh khayal yang diterima oleh Nyonya Ellen G. White. Dalam khayalnya yang ia terima pada tanggal 3 April 1847, setelah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Joseph Bates mengenai pentingnya menuruti hukum Allah, ia melihat bintang-bintang yang begitu banyak yang menunjukkan kemuliaan ciptaan Tuhan. Lalu ia melihat Ka'bah di surga. Dikatakan bahwa seorang malaikat menyuruh dia untuk melihat ke dalam Ka'bah itu, dan ia melihat dalam bilik yang maha suci. Kemudian ia melihat ke dalam tabut perjanjian. Ellen White bahkan melihat batu-batu di mana tertulis 10 hukum.
Dan ia melihat bahwa di sekitar perintah yang keempat, yang adalah perintah untuk mengingat dan menyucikan Sabat, bersinar dengan begitu terangnya dan begitu indahnya terlihat. Ketika ia melihat ini, ia menyadari bahwa Tuhan ingin agar kita memperhatikan dan mematuhi perintah yang keempat ini, di samping perintah-perintah lainnya. Segera setelah menerima khayal ini, Nyonya Ellen White dan suaminya James White berkomitmen untuk mengajarkan kebenaran Sabat ini kepada orang lain juga. Melalui tayangan singkat ini, kita telah melihat Rachel Oakes telah memberikan suatu keteladanannya pada kita saat ini dengan sikapnya yang berani menyampaikan apa yang ia ketahui dari Alkitab ini kepada orang lain. Tentu dengan cara yang pantas. William Wheeler telah memberikan keteladanannya pada kita saat ini dengan sikapnya yang rendah hati, mau mempelajari hal yang baru ia terima, dan pada saat mendapati bahwa hal itu adalah Alkitabiah, maka ia merubah pendiriannya untuk sejalan dengan kebenaran Alkitabiah. Nyonya Ellen Gold White juga telah memberikan keteladanannya pada kita saat ini dengan sikapnya yang setelah ia diyakinkan akan kebenaran Sabat ini, tanpa menunda-nunda, ia dengan bersegera memberi diri untuk mengajarkan kebenaran Sabat ini kepada orang lain. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan kepada kita sikap-sikap yang mulia seperti yang telah dihidupkan oleh Rachel Oakes, William Wheeler, dan Ellen White tadi. Sahabat sekalian, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kiranya kita juga menikmati berkat-berkat Sabat sebagaimana janji Allah dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan seperti ini. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya.